itu mulai 2005 ya, jadi kurang lebih sekarang itu sudah, tapi sudah kepotongan, masih kepotong 5 tahun pindah ke Jakarta, jadi at least cuma 16 tahun ya. Pertanyaannya selama 16 tahun apa sih tantangannya gitu? Menurut saya kadang-kadang FGP itu tantangannya pasti adalah hubungan kita sesama member atau kita dengan atasan atau lain sebagainya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara mengatasinya? Sebenarnya tipsnya menurut saya nggak sulit-sulit amat ya, asal kita mau rendah hati aja. Ya kan, yang pertama menurut saya pernah punya kejadian, ada dulu anak buah saya ya, itu anak buah saya di perusahaan yang lama gitu, itu ngambilin anaknya orang gitu, kebetulan sesama karyawan gitu. Saya panggil, saya marah-marahin, ya kan, bahkan hampir saya pecat gitu anak tersebut. Ya tapi selain itu ya, selain dimarah-marahin, akhirnya masalahnya beres. Saya ajak dia ke FGP gitu. Saya ajak dia ke FGP, join bareng di chapter yang sama, chapter otomotif juga. Kebetulan saya juga lahirnya dari chapter otomotif gitu. Ya kan, tapi akhirnya anak tersebut dia bertobat dan dia bertumbuh gitu. Singkat cerita, pada saat anak saya mau ulang tahun gitu, dia telepon saya, Pak Handoko, saya nyumbang aja dah untuk perpuluhan tuh. Perpuluhan jangan nyumbang ke saya bilang, harus kamu nyumbangnya ke gereja, nggak apa-apa, saya titip aja, jangan. Saya bilang gitu, tetap perpuluhan itu sesuatu yang berbeda gitu. Tapi kalau kamu mau nyumbang silakan aja gitu. Ya kan, jadi singkat cerita sampai hari ini pun anak itu tumbuh luar biasa, ya kan, jabatannya cukup besar di perusahaan yang lama. Tapi menurut saya selain dimarah-marahin ya, seseorang itu juga harus dididik gitu. Ya kan, itu ada di bukunya Stephen Covey, kalau Anda baca di buku Seven Habits, dia katakan hubungan kita sesama manusia itu seperti bank account gitu. Ya kan, bank account itu artinya seperti saldo tabungan kita lah. Ya kan, jangan sampai saldo kita itu minus terus. Kita juga harus tambahin lagi saldonya supaya tetap positif gitu. Saya yakin anak tersebut bertumbuh karena selain saya marah-marahin, pasti kan saldonya minus ya, bahkan mungkin negatif gitu. Tapi saya tambahin lagi dengan dengan firman Tuhan, dengan sesuatu yang positif ya, akhirnya bisa bertumbuh gitu. Selama 16 tahun rasanya, kebetulan saya join pertama ini juga dengan Pak Freddy gitu. Rasanya saya belum pernah ada musuh ya Pak Freddy ya. Belum pernah dibenci orang, belum pernah orang marah mungkin pernah lah ya. Tapi saya make sure bahwa saya berusaha saldo saya itu tetap positif gitu. Ya kan. Itu juga menurut saya ada satu firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 4 ya, jangan hanya kamu memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Kalau Stephen Covey katakan, seek first to understand, to be understood gitu. Belajarlah mengerti dulu, baru dimengerti gitu. Banyak diantara kita ini kadang-kadang maunya dimengerti doang gitu. Ya kan, kita mendengar itu cuma untuk menjawab, kita itu cuma untuk mau dimengerti aja dan lain sebagainya. Kemarin kebetulan saya setelah kesaksian itu ketemu Pak Yunus ya. Pak Yunus juga ngomong, Pak Handoko bener Pak Handoko. Ya kan, pelayanan itu harus berdua gitu. Saya sangat setuju. Pak Yunus mana ya Pak Yunus? Wah, ini lagi banyak Pak Yunus. Ya kan, Pak Yunus sampaikan demikian juga gitu. Pelayanan itu harus berdua. Kalau cuma satu orang aja nanti istrinya pada akhir nggak tahu itu, ini nggak boleh repot gitu ya Pak Yunus ya. Pak Yunus katakan demikian kepada saya gitu. Saya sangat teringat, menurut saya sangat benar Pak. Ya kan, pelayanan itu harus berdua. Dan salah di full gospel itu ada satu organ namanya LOF ya rekan-rekan ya. Anda kalau pelayanan berdua, itu Anda lebih mudah tadi bangekonnya tadi. Ya kan, kita ini untuk apa? Untuk nabung itu kan perlu sarana gitu. Ya kan, sarannya Pak, kita punya bank dan lain sebagainya. Ya Pak Yunus sangat luar biasa, kemarin beri kesaksian kepada saya. Nanti juga ditraktir lebih luar biasa lagi gitu sama Pak Yunus. Dia di gudeg Jumer dan rasanya enak sekali gitu. Thank you banyak nih Pak Yunus ya. Memang orang di Jogja itu luar biasa Pak Bambang. Saya boleh lanjutin kesaksian saya ya. Jadi rekan-rekan sebenarnya sangat sederhana gitu. Ya kan, kita di dalam hubungan kita sesama member atau sesama atasan bawahan, di korporat itu kan cuma struktur aja kan. Sebenarnya kita sama aja gitu. Ya kan, tapi yang paling penting menurut saya, make sure background Anda itu positif. Hubungan Anda dengan istri demikian juga, make sure hubungan kita itu selalu positif ya. Selalu positif, selalu plus gitu. Tapi kalau sekali-sekali narik boleh nggak Pak Handoko? Boleh, ya kan, manusia itu nggak luput dari kesalahan. Sekali-sekali narik seperti baik disengaja maupun nggak disengaja ya.
kalau tadi yang waktu saya marahin anak buah saya itu by design gitu. Tapi kalau nggak disengaja kadang-kadang kita manusia juga sering salah gitu. Ya kan, tapi make sure setelah itu Anda harus naikin saldo Anda lagi supaya apa? Supaya hubungan Anda tetap baik gitu. Ya, itu aja sih kesaksian saya. Mudah-mudahan menginspirasi kita malam hari ini. Ya, saya percaya buka hubungan kita di Full Gospel itu jangan pendek-pendek gitu. Tapi saya lihat luar biasa di Jogja ini ya kan. Ada yang kemarin sudah 25 tahun dan lain sebagainya, yang orang Solo tersebut sudah pensiunan dari Mas Moko, saya lupa namanya. Tapi beliau sudah umur 80 tahun. Ya kan, menurut saya itu sesuatu yang luar biasa dan beliau pasti menerapkan prinsip ini gitu. Ya kan, belajarlah mengerti daripada belajarlah mengerti lebih dahulu daripada kita dimengerti gitu. Oh, yang terakhir saya katakan yang paling bahaya di dalam prinsip ini sebenarnya ada dua gitu. Yang paling bahaya sama yang paling cepat saldo Anda naik gitu. Yang pertama adalah lidah ya. Di Amsal dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa harus akan menerima istilahnya, dia akan menggemakannya, akan balik lagi kepada dia gitu. Jadi di dalam hubungan ini Anda make sure bahwa kata-kata kita, sesuatu yang kita berikan itu juga harus hati-hati gitu dengan lidah. Ya, tapi kalau sekali lagi kalau salah gimana Pak Doko? Gak apa-apa ya kan, tapi make sure nanti ditambah lagi saldonya supaya positif gitu. Terus yang paling cepat untuk naikin saldo itu apa sih sebenarnya? Ya, kata memaafkan, minta maaf, ya say sorry, ya kan, terus juga mengampuni, itu yang paling cepat Anda untuk naikin saldo Anda. Ya, saya percaya kalau prinsip ini diterapin, ini sesuai firman Tuhan ya, kita pasti akan terus bertumbuh di wadah Full Gospel maupun LOF. Ya kan, yang kedua, ayo pakai wadah Full Gospel dan LOF itu untuk menjadi sarana kita naikin saldo gitu. Ya, saya sama istri berhubung pelayanan bareng ini kita bisa naikin saldo terus gitu. Ya kan, tapi sekali-sekali juga pasti ketarik gitu. Gak apa-apa ketarik, namanya juga tabungan kan, minus sedikit gak apa-apa, tapi tambahin lagi dengan hal-hal yang positif. Itu aja, sukses buat kita semua, Tuhan memberkati. Itu yang ketiga, Regional Deputi Departemen Direktur Voice. Terima kasih sahabat semuanya. Perkenalkan nama saya Engkoy dan saya dari Bandung. Kebetulan saya di chapter saya ini saya boyong member-member ini dari chapter otomotif semua. Kebetulan juga saya di chapter itu sebagai chapter presidennya. Jadi saya ajak mereka ke sini. Saya punya istri, punya anak 2, punya cucu 1. Ini sudah punya belum? Ada ya. Oke, saya mau saksikan nggak panjang aja, cuma pendek-pendek aja ya. Saya mungkin beberapa yang di Jogja mungkin yang saya kenal juga pernah lihat, saya sering ikut bareng Pak Freddy, Jogja, Jawa, kemana-mana gitu kan. Nah, dari belakangan beberapa tahun terakhir ini Pak Freddy sering ngomong, saya tidak mengerti artinya apa. Sering ngomongnya gini, gua tuh pelayanan nagih. Ya pelayanan nagih gitu kan. Saya nggak ngerti apa yang disebut pelayanan Pak Freddy ini ketagihan gitu. Ingin terus lagi penagihan terus apa nih pengen pelayanan terus gitu. Saya nggak ngerti. Nah, itu mulai saya agak-agak paham itu kejadiannya bulan tepatnya 14 Mei. Saya ingat banget 14 Mei itu ya, karena saya tadi scroll gitu. Foto itu ada 14 Mei itu Pak Freddy itu merintis satu chapter di Subang. Di Subang tuh belum ada chapter. Saya rintis di sana, sama saya fishing dulu di sana bareng Pak Freddy. Lalu kan bersama tim lain. Nah, akhirnya ya saya coba komitmen di situ. Saya coba komitmen supaya kita selalu hadir ke Subang. Nah, di situ kita coba hadir terus dan juga kita libatkan juga departemen doa. Itu saya coba belajar di sana juga. Saya belajar komitmen.
ikut hadir gitu kan. Memang sesekali saya tidak hadir karena ada tim lain yang masuk gitu kan, karena kita tim kerjanya, kita kerja nggak sendiri gitu kan. Nah, dan ternyata puji Tuhan September pertengahan itu terbentuk chapter Subang mana ya, terbentuk. Nah, oke lah, saya nggak begitu gimana, berjalan aja. Nah, setelah bulan kemarin, belum lama ini kemarin kita dibangun Jabar 3 bikin acara Paskah. Nah, lalu mereka banyak datang ke Subang. Saya udah jarang hadir ke Kota Subang gitu. Nah, ternyata peminat dari member-member itu banyak. Nah, dia undang saya hadir ke Kota Subang gitu. Ternyata dia bikin acara concert itu hadir 70 orang. Luar biasa. Ya, nah, di situ saya lihat Pak Freddy mengajarkan kita pertama komitmen, kedua adalah doa. Jadi pada saat kita melakukan langkah yang diawali dengan doa itu sangat luar biasa. Dan yang sangat bagi saya penyertaan Tuhan untuk hadir, saya tanya-tanya ke mereka juga gitu. Ini member siapa gitu. Dan ternyata puji Tuhan di Subang itu ada 2 orang member. 2 orang member yang sudah lama tidak ke gereja, sekarang mereka kembali lagi ke gereja. Ya, jadi secara tidak langsung kita sudah menjalankan misi dari Full Gospel, yaitu memanggil kembali orang-orang untuk kembali ke Tuhan Yesus. Jadi sekarang ini saya lebih coba belajar lagi untuk mengikuti berjalan bersama dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Edwin. Berikutnya pesaksi ketiga Bapak Daud Tuan. MCB Man, peace on the Lord, peace on the Lord. Selamat malam Bapak Ibu, saya Daud Tuan. Mungkin sebagian di Jogja sudah mengenal saya. Sebetulnya saya pernah ditodong sama Pak Kuang ini. Kan yang bersaksi harusnya bertiga dari Bandung, tapi Bandung hanya 2, terus tiba-tiba itu, woi ya sing saksi ya. Wah, saya langsung tidak berkutik saya kalau sudah ditodong sama Pak RP-nya ini. Ya puji Tuhan saudara, Bapak Ibu, saya bisa berdiri di tempat ini karena anugerah Tuhan. Sebelumnya saya hari Minggu, saya dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, saya itu ke Semarang, saya setir sendiri, saya bolak-balik, ada acara, ada reuni mewakili bapak saya, terus ketemu dengan importir beberapa. Satu malam itu saya tuh ambruk. Saya Senin itu sempat suara saya loh, kok tidak ada suaranya, saya sempat serak-serak terus. Saya ditelepon terus sama Pak Tuang ini, tidak saya angkat-angkat saya. Saya dipikir sombong atau gimana nanti kalau tidak diangkat-angkat. Terus saya WA, maaf saya tenggorokannya lagi radang, saya bilang gitu. Saya tidak tahu ini besok bisa kesaksian atau enggak dari itu. Dan saya minta doa sama istri saya, sama teman-teman. Ya akhirnya saya bisa berdiri di tempat ini ya. Semua karena anugerah daripada Tuhan. Ya. Saya ingin bersaksi sekitar saja. Kita semua melewati masa-masa yang sulit ya, apalagi di dalam tengah dolar yang melonjak sampai 18.000 saat ini. Tapi saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Kita berdoanya untuk level berdoa tidak seperti anak-anak. Tuhan, saya mau minta hari ini berkat-Mu sekian. Saya mau minta hari ini kasih sekian. Saya minta omset saya sekian, Tuhan. Apalagi di tengah dolar yang semakin tidak menentu ini. Saya diajarkan Roh Kudus mengucap syukur pada saya bilang begini, Tuhan, saya ingin seperti doanya Raja Daud waktu dia sebagai gembala ya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia meninggikan nama Tuhan.
dia mengucap syukur, Tuhan pasti akan mengasihi apa yang kita perlukan. Ya, sebenarnya kita sebagai orang Kristen itu kita perlu berkat enggak? Saya tanya sama Bapak Ibu, kita perlu berkat enggak? Ya. Sebenarnya berkat itu adalah bonus daripada Tuhan. Asal kita tetap mengikut dan setia kepada Tuhan. Ya, terlebih untuk kita berkumpul di Full Gospel Businessman ini, saya merasakan bahwa saya juga dibimbing oleh orang-orang yang hebat-hebat ya. Di chapter saya meskipun ini yang berangkat hanya separuh, tapi saya juga mengucap syukur. Saya bisa dibimbing, saya bisa berjalan, saya bisa sharing-sharing sebagai anak Tuhan. Jadi tidak istilah kita sebagai anak Tuhan orang ngapusi gitu loh ya. Kita sebagai pebisnis juga tidak boleh bohong ya, sekali lagi tidak boleh bohong ya. Kita bilang ini kualitasnya 1 ya kualitas 1, kualitas 2 ya kualitas 2 ya. Sekali lagi itulah kita sebagai anak Tuhan, kita mau menaruh harapannya pada Tuhan ya. Seperti dalam tertulis, apa yang tidak pernah kita lihat, dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak timbul di dalam hati, Tuhan pasti menyediakan buat kita. Amin Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu, saya ingin sama-sama menyanyikan lagu Harapanku ya. Kita berharap kepada Tuhan, apalagi di dalam masa-masa yang sulit ini, kita tetap pengharapan tetap di dalam Tuhan ya. Kita sebagai Full Gospel, kita sebagai pengikut Tuhan, kita tunjukkan bahwa kita berbeda daripada yang ada di luar lain. Setuju Bapak Ibu? Ya. Harapanku di dalammu hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku amankan aku. Harapanku di dalammu. Siapkan Bapak Ibu untuk bernyanyi sama-sama. Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku amankan aku. Tak pernah gagal rencanamu. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Baik, terima kasih Pak Daud Wang. Ya. Masih tetap di atas Bapak-Bapak semuanya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama untuk melihat penayangan visi dan misi. Waktu dan tempat kami persilakan.